Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkatnya. Terlebih atas kasihnya dia rela mati bagi kita di Kalvari agar kita beroleh selamat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga karena hari Sabat kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan penerangan, pengertian, bahkan kuasa untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Cara Beribadah. Cara beribadah dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Daud meminta kita untuk memuji Tuhan, memuji dan menyanyi syukur bagi Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat dengan cara beribadah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap di dalam kabar Tuhan. Nah, pada suatu hari Yesus sedang dalam perjalanannya dari Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang sangat indah. Itulah kota yang sangat disukai Yesus. Seringkali dia tinggal di sana. Tempat yang strategis, banyak orang asing yang melalui kota itu. Dan karena banyaknya orang yang di sana, pekabaran Injil juga dikabarkan lebih luas. Setelah dia menyembuhkan seorang anak perwira dari pegawai istana, kabar tentang Yesus semakin terdengar kemana-mana. Dan kamu tahu sekarang dia masuk ke sebuah sinagog. Sinagog adalah tempat doa bagi orang-orang Israel atau Ibrani. Di sana dia berkata-kata, mengucapkan firman dengan sangat jelas dan sederhana. Lalu apa yang Yesus buat di dalam beribadah itu menyampaikan firman, dia melihat latar belakang pendengarnya. Apakah dia seorang kaya, seorang miskin, hati yang hancur, atau yang berduka cita? Dia tahu cara menyampaikannya. Kemudian dia memberitakan kebenaran itu sangat jelas, sehingga anak-anak pun mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Sangat ringkas dan sederhana, tidak bertele-tele, sederhana, dengan bahasa yang sangat sederhana juga. Bahasanya halus dan sopan, tidak berteriak-teriak, halus dan sopan. Lalu suaranya bagaikan musik yang terdengar, membuat orang senang untuk mendengarnya. Alunan suaranya sangat menggugah hati. Yesus juga menyampaikan pengabaran itu dengan tegas. Kalau benar-benar itu sungguh harus diperhatikan. Dia menekankannya dengan sangat sederhana. Apalagi cara Yesus menyampaikan pengabarannya. Dia gunakan ilustrasi yang biasa terjadi sehari-hari di sekeliling. Mungkin sebagai pengantin, kita harus siap sedia untuk menantikan pengantin. Mengenai domba itu memerlukan gembalanya yang selalu siap melindungi. Bukan itu saja, wajahnya sangat memberikan penuh kasih, suasana penuh kasih. Dan dia juga melihat wajah dari pendengarnya. Apakah mereka benar-benar mengerti? Apakah mereka minta
dijelaskan kembali, semuanya dilakukan dengan baik. Tetapi di tengah-tengah suasana dari kebaktian itu, tiba-tiba kalian tahu ada seorang datang berteriak-teriak, ya, merusak suasana dan mengatakan, "Hei, anak Daud, apa urusan kamu di sini? Kamu, apa urusan kamu, hai anak Allah?" Yesus tahu siapa yang berbicara, bukan orang itu, tetapi setan yang berbicara melalui orang itu. Yesus mengatakan, "Diamlah." Dan sebelum orang itu diam, setan berusaha untuk membunuhnya, membantingnya ke tanah, membuat dia berteriak-teriak histeris. Tapi setan takut terhadap apa yang Yesus katakan. "Diam, keluarlah dari orang itu." Dan orang itu menjadi orang yang baik, orang yang sopan dan waras, mendengar firman Tuhan dengan seksama. Jadi adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau hadir di dalam perbaktian kami, memberikan penjelasan kebenaran dengan sangat sederhana dan baik. Biarlah kami pendengarnya juga mendapat kuasa, mendapat pelajaran sehingga kami dapat menghidupkannya dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap beribadah dengan tekun